Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Musdalifah dari Fakultas Syariah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengulas tentang sistem ekonomi Islam. Ekonomi dapat kita pahami dengan hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Hasanuzzaman, sistem ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan aturan dalam syariah, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam memperoleh dan membagikan sumber daya agar memberikan kepuasan sehingga memungkinkan manusia menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan dan masyarakat. Nah, yang perlu kita telah di sini adalah kata memperoleh dan membagikan, yaitu dalam aktivitas ekonomi Islam, memperoleh kekayaan dan membagikan kekayaan di sini diatur dalam cara-cara yang Islami, yaitu dapat kita pahami dengan kata halal dan haram. Jadi dalam memperoleh kekayaan, individu itu dibatasi dengan adanya halal dan haram, boleh atau tidaknya melakukan suatu perbuatan dalam menghasilkan kekayaan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu memperoleh kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian di sini juga ada mencantumkan memungkinkan menjalankan manusia untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan atau masyarakat. Di sini diartikan sebagai tanggung jawab yang tidak hanya terbatas dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak. Nah, di sini kita pahami bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan ekonomi secara Islami. Kemudian terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama adalah the principle of tauhid and brotherhood, di mana di sini adalah prinsip ketauhidan dan persaudaraan. Prinsip tauhid dapat kita lihat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Sedangkan prinsip persaudaraan, di mana ekonomi Islam ini dianjurkan untuk menjalin kerjasama antara individu dan individu lain dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Kemudian ada the principle of work and productivity, yaitu prinsip kerja dan produktivitas, di mana prinsip kerja yaitu kerja merupakan kewajiban individu untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan keluarganya. Sedangkan prinsip produktivitas adalah prinsip yang juga berkaitan dengan kerja. Pada hakikatnya, kerja adalah sebuah usaha produktivitas di mana menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada the principle of distributional equality, yaitu prinsip pemerataan dan distribusi, di mana kekayaan individu tidak boleh berhenti di individu tersebut, tetapi juga harus adanya pemerataan. Nah, pemerataan di sini dapat dilaksanakan dengan zakat atau menjalin kerjasama dengan orang lain. Kemudian kita beralih ke sistem ekonomi Islam itu sendiri, yaitu sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi kapitalis menjunjung tinggi hak-hak individu, membebaskan dalam cara memperoleh kekayaan atau membebaskan segala usaha perseorangan. Nah, berbeda juga dengan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, di mana hak-hak individu ditiadakan. Jadi semua yang diperoleh individu merupakan hak dari negara. Nah, di ekonomi Islam di sistem ekonomi Islam itu sendiri
Hak-hak individu tetap diakui tetapi tidak merusak hak-hak kepentingan masyarakat. Kemudian ciri ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan, di mana pada hakikatnya harta atau kekayaan yang diperoleh individu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada kalanya apabila telah mencapai batas tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, dan apabila pada waktu tertentu dapat diwariskan kepada keluarga atau sanak saudara dengan aturan tertentu, atau dapat juga dipindah tangankan kepada institusi Islam atau yang biasa kita sebut dengan wakaf. Kemudian ciri ekonomi Islam yang kedua yaitu melaksanakan perintah dalam berlomba-lomba berbuat baik. Bisa dipahami juga di sini berkaitan dengan sedekah, memberikan harta kepada yang membutuhkan. Pada realisasinya, sekarang di perusahaan yang berskala besar, mereka menyisihkan 5% dari keuntungannya untuk sedekah ini, atau istilahnya disebut dengan small business service. Kemudian ciri ekonomi Islam yang ketiga adalah produk dan jasa yang dikeluarkan adalah produk yang halal. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan, di mana menyeimbangkan urusan akhirat dan dunia. Kemudian perbedaan sistem ekonomi Islam dengan konvensional sendiri. Yang pertama adalah sumber, di mana sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan sistem ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Kemudian perbedaan juga dapat kita lihat dari tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu mencapai kejayaan di dunia dan akhirat, sedangkan sistem ekonomi konvensional bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan hanya di dunia saja. Demikian pemaparan sistem ekonomi Islam dari saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.